by Kemenaker begitu ya. Ketika disepakati begitu ya oleh perusahaan X ya, dengan serikat buruh Y begitu ya, fee atau honorariumnya itu kedua belah pihak bersepakat ya, ini kan jauh lebih baik dan lebih besar dari yang ditetapkan oleh kepala dinas begitu. Saya yakin pasti pemerintah itu tidak tidak mengatur secara rigid apabila pengaturan fee atau honor terhadap kedua belah pihak seperti itu yang tanpa di luar dari penetapan dari kepala dinas seperti itu. Kan pasti ada pola di mana kalau udah ada kesepakatan sebelumnya bisa saja tinggal didaftarkan di kepala dinas atau enggak di pengadilan tentu seperti itu. Sama sebenarnya bayangan saya itu di konsepnya seperti mediasi begitu. Jelas. Kami mohonkan begitu ya untuk tidak ada yang sia-sia Pak. Begitu. Bapak hadir di sini menggunakan APBN yang luar biasa begitu ya. Negara-negara untung belum dipotong Pak, Bapak datang di sini. Nggak jadi. Peraturan Menteri Keuangan Bapak datang doang, pulang enggak? Potongnya 100% Pak. Gila pulang enggak? Mendapat boleh? Iya. Jadi di dalam Permenaker yang kami sebut tadi Pak di nomor 18 tahun 2014 tentang honorarium atau imbalan jasa bagi konsiliator dan penggantian biaya bagi saksi dan saksi ahli dalam sidang mediasi atau konsiliasi, di pasal 5 itu disebut benar yang Bapak katakan tadi Pak, bahwa konsiliator yang telah menyelesaikan tugas mengajukan permohonan pembayaran honorarium atau imbalan jasa kepada bendahara dinas provinsi atau dinas kabupaten kota. Artinya kami mohon juga kepada Kemenkumham dan juga Kemenaker untuk berkoordinasi juga mungkin Pak dengan pihak mereka untuk untuk lebih membuka peluang untuk kami semua Pak. Itu maksud kami Pak. Izin Pak. Makasih. Sedikit Pak, sebenarnya Pak, ini terlalu maju Pak. Begini, ini kan baru pelatihan. Konsiliatornya belum jadi. Mereka udah menjadi juga. Ibaratnya ada laut Pak, ada parit. Ini masih di parit. Belum pakai parit, belum sampai laut, udah menjadi. Enggak salah dong. Enggak salah Pak Jurfa. Iya. Tadi pelatihan ini datangnya ini adalah sebagai calon konsiliator. Kita di sini kan bukan main-main Pak. Ini siapa yang main? Kita datang kemari juga karena dasarnya adalah kita diundang sebagai calon konsiliator. Iya. Agar supaya ilmu nantinya sama dengan kita kalau menjadi advokat Pak. Iya. Dalam PKPA pun itu kita sudah diatur ketika kita pendidikan. Pak Masar Ini masalahnya yang kita jaga adalah aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Ibu Linda. Siapa? Linda. Saya sependapat dengan Ibu Linda. Jadi tinggal sekarang actionnya Pak. Action dari Kemenaker. sabar. Berupa apa? Surat keputusan. Jadi surat keputusan dari Kemenaker kepada kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau nggak seperti itu, Pak, nggak bakalan diangkat. Iya, tenang aja, Pak. Itu kunci. Karena saya mantan pegawai negeri. Dipaham, Pak. Mungkin Ya, itu kuncinya. Jadi undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, tinggal sekarang action. Jadi kalau Kemenaker nggak meng-action itu, sampai kiamat saya rasa Pak. Tapi tenang aja Pak, di Kemenaker itu orang-orangnya pintar-pintar. Bapak nggak ngomong begitu aja, beliau sudah tangkap ya. Jadi itu kuncinya Pak. Jadi setelah selesai ini kami mohon Kemenaker agak ini proaktif bahwa daerah-daerah mana yang sudah ada konsiliator dan itu ditunjuk melalui surat keputusan agar dianggarkan oleh kabupaten dan kota. Saya rasa itu demikian. Terima kasih Pak.
Pak, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jamnya ini Pak Masan, banyak pekerjaan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat Pak Masan. Oke, untuk semangat. Ya, tepuk tangannya gimana? Angka ya, Bapak. Tapi sayangnya angka-angka itu belum bisa memuaskan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan nanti ada regulasi yang baru. Pak, konsiliator. Ya, nama Bapak siapa dulu nih? Oh, sudah hafal Mbak. Saya Agus Salim Ghazali. Mohon izin. Jadi konsiliator yang sudah diatur, kita harus berterima kasih dengan teman-teman Pak Anton khususnya dan rekan-rekan. Jangan lupa Ya. Yang mengundang kita, bayangkan, kita untung sudah berada di sini. Tapi kita terlalu tamak meminta yang lebih besar lagi. Ya, pokoknya istilahnya itu ya. Bukan meminta Pak, aturan. Bukan Aturan yang kita Tapi bacakan. nanti Kita tidak meminta, tetapi aturan yang kita bacakan. Ya. Beda meminta dengan aturan. Ya. Terus. Bukan, masalahnya meminta dengan aturan beda. Mungkin bisa gantian, Pak. Ya. Terus. Jadi begini kawan-kawan semuanya, saudaraku ya. Tolonglah jangan terlalu jilat sangat lah. Ya, tidak begini. Jadi doanya Pak Bos. Ini bukan saya membela siapa-siapa. Kita mendudukan dulu orang timur. Kita ini loh belum tentu diangkat oleh Pak Anton jadi konsiliator. Enggak Pak, fungsi Bapak sebagai apa? Kalau penasihat kami nggak ada gunanya. Sudah, nanti dulu. Bapak jangan menasihati dulu ini. Pertanyaan Bapak apa sampai? Ya, nanti. Yang menasihati kami itu situ Pak. Siap. Yang di depan aja Bapak jangan menasihati kami. Posisi kita sama. Saya nggak terima Bapak nasihati. Udah. Saya nggak Bisa gantian, Pak. Kawan-kawan, mohon saling menghormati. Terima kasih. Konsiliator sudah diatur. Tapi karena Pak Anton terbatas terkait mana yang ini dalam sebuah rimba. Saya ingin menunjuk siapa yang harus saya panggil dan sebagainya. Jadi mereka bermitra persoalan ini dengan BPN, konsultasi dengan Pak Masan. Pak Masan, oh ini banyak kita punya anggota. Kalau dulu 310 sekarang sudah ribuan Pak. Seluruh Indonesia. Oke. Nah, alhamdulillah kita ada tahap kedua Pak besok ya. Jadi enggak Pak? Alhamdulillah enggak jadi. Jadi kita orang yang pertama. Nah, terus terkait kemarin Pak Anton bilang ke saya, Pak, bagaimana terkait sesuai permen Menaker kata Pak Anton, kalau nanti kalian ini saya sampaikan, ini dalam pribadi harus saya sampaikan biar semua clear. Kalau nanti Pak bagaimana teknisnya nanti? Loh Bapak nanti mengatur daripada konsiliator ini hasil perda ini ke BBHN. Loh Pak kalau diatur ke BBHN kita hanya dapat 500 atau sampai 1 juta. Saya bilang gitu. Terus intinya Pak, Terus terbatas waktu. Iya. Itu dibatasi hanya 2 atau 3. Kan begitu Pak Masan? Dalam 1 tahun. Intinya Bapak ini namun tugas nanya. berat. Saya bilang gitu. Iya. Ini tugas berat. Nah, maka saya berharap karena apa yang dikatakan tadi Pak Masan ini kita baru landing, mudah-mudahan segera secepat mungkin. Oke. Siap. Itu yang saya mau tanyakan. Yang kedua, kalau sampai nanti kita ini kata Pak Anton nih langsung pribadi saya biar terserah clear semuanya gitu loh ya. Kalau nanti kita menyalahi aturan, maka kita kan punya akun, tinggal saya tutup Bapak klik sudah nggak bisa untuk menjadi konsiliator. Nah, mohon dijawab ini Pak biar kamu kan jelas. Sebagaimana di BPN ada akreditasi yang layak kita menjadi seorang UBH. Dari konsiliator demikian. Dari BPN sudah ada masanya setiap 3 tahun sekali ada regulasi baru, penandatangan MOU dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di Kemenaker semacam itu. Pak. Ya, oke Pak. Banyak kerjaannya Pak Masan ini. Sudah cukup. Ya cukup Pak. Cukup. Ya. Untuk anggaran, masalah anggaran kita bicara masalah anggaran Pak, khususnya di kabupaten dan kota provinsi itu di bagian Pemda itu di situ juga ada menyediakan dana yang berkaitan dengan dinas tenaga kerja Pak. Nah jadi di situ bisa diharmonisasi Pak. Iya.
diharmonisasi anggaran yang dianggarkan oleh bupati dan dewannya di dinas tenaga kerja di situ kan bisa Pak. Nanti Anton yang ngatur itu Pak. Nanti Pak Anton yang ngatur Pak. Tenang. Ya, ini masukan Pak, jangan Pak. Masukan buat Kementerian Tenaga Kerja supaya tidak terlalu membebani di APBN. Itu maksudnya. Hanya kita punya patokan seperti di BPH itu seperti anggaran yang begitu Pak, sehingga penerapannya di kabupaten, kota dan provinsi itu sudah memenuhi aturan gitu Pak. Jadi kita itu bisa jalan gitu Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Ya, cukup. Ya. Bisa saya tangkap berarti. Ya. Oh tadi mana Pak Masan tadi Pak? Pak Masan ya? Oh, tuh. Berarti sudah selesai. Saya Pak Anton bisa jawab dulu Pak tentang yang namanya aturan Kemenaker yang kami sebutkan tadi, agar supaya antara kita dan kita ini tidak terjadi hanya duel pendapat aja gitu loh Pak, sehingga Pak Anton Sesi yang lain itu, tapi yang ini ditutup dulu mungkin begitu Pak. Jadi Supaya nggak panjang nanti. Gini teman-teman, sebetulnya itu anggaran pemerintah itu kan beda, ada APBN, APBD. Iya. Kalau di bagian hukum sekretariat Pemda itu advokat kerjanya lembaga. Tapi kalau di Snakerteran itu konsiliator, mediator dan sebagainya. Jadi kuncinya yang saya katakan tadi, tolong Kemenaker membuat surat keputusan atau sebab atau apapun namanya yang jelas keputusan lah atau ya boleh lah apalah. Nah, untuk kepada bupati tembus bupati dan gubernur wali kota tembusan kepada dinas tenaga kerja setempat. Oke, sudah ditampung dah. Satu Pak. Sudah. Satu. masih ada yang sama nggak Pak? Enggak beda. Pak Masan, satu Pak. Iya. Itu tadi menyambung dari Pak Pinje tadi mengenai SKTM Pak. Itu di dalam kalau kita di pengadilan mendapatkan penunjukan dari hakim, maka kita tidak perlu lagi melampirkan SKTM Pak untuk diupload. Cukup penunjukan sama KTP Pak. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah juga untuk nanti di Snaker itu nanti dengan penunjukan kita tidak perlu lagi melampirkan SKTM. Jadi cukup penunjukan dari di Snaker mengenai perkara dan dengan KTP. Jadi SKTM tidak perlu dilampirkan lagi. Aturannya nanti menyusul Pak. Gimana itu Pak? Aturannya menyusul nanti, gampang. Bapak mau masukkan konsiliator itu ke dalam rezim Bankum atau tidak? Ya kan? Tersendiri. Kalau mau masukkan rezim Bankum, bisa saja langsung saya bilang berubah. Iya. Peraturan Permen Bankum atau enggak yang peraturan pelaksananya seperti itu, gitu. Dengan yang disampaikan oleh Pak Poswakum Adil Tangerang. Iya. Ini jangan kontradiktif Poswakum Adil Jakarta Barat dengan Ya. Tapi bisa berubah saja, tinggal ini dimasukkan ke dalam rezim bantuan hukum, ya kan? Pakai penetapan dari kepala dinas saja. Jadi beres sudah. Berarti penetapan pengadilan. Poswakum seperti itu. Saya kira cukup Pak. Tapi kan poinnya adalah, ya, kita mau menyesuaikan dengan yang ada saat ini atau memang mau berdiri tersendiri mengenai konsiliator. Ada rezimnya hubungan industrial begitu. Ya sebagai konsiliator. Ya, kalau Bapak dan Ibu sebagai mediator begitu ya untuk di bipartit atau apanya begitu ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Begitu. Tapi ketika Bapak dan Ibu melekat sebagai konsiliator ketika dipanggil oleh kepala dinas, masuklah rezim konsiliator. Gitu. Siap. Actionnya adalah, izin saya 1 menit lagi. Poinnya adalah, actionnya adalah begitu ya. Bagaimana, ya, kepala dinas di provinsi maupun di kabupaten kota aware, paham
mengenai program yang saat ini baru saja dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, saat ini digagas oleh Pak Anton dan tim. Caranya adalah tidak hanya dibebankan kepada Kemenaker, walaupun Kemenaker memiliki kewenangan tertentu, ya, kewenangan tertentu untuk kepala dinas Kemenaker begitu, kepala dinas Naker begitu. Tapi Bapak dan Ibu sebagai advokat, apalagi sudah melekat konsiliator, untuk juga berkonsolidasi di daerah masing-masing. Sama halnya seperti kami waktu itu menggalakkan pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum dan PP 42 2013 tentang bantuan hukum, ya, untuk menggalakkan program bantuan hukum di provinsi maupun di kabupaten kota. Konsolidasi terus dengan pemerintah daerahnya, begitu, dan Kumham pada saat itu, begitu ya. Dia maksud kami Dengan Biro Hukum dan Bagian Hukum, konsolidasi begitu dengan aturan-aturan yang ada. Akhirnya banyak sekali advokat-advokat kita yang UBH-nya terakreditasi menjadi tenaga ahli dalam peraturan daerah tersebut. betul Pak, itu yang maksudnya kami. Maksudnya kami Peran Bapak dan Ibu saat ini, ya, dibutuhkan oleh Kemenaker, dan Bapak dan Ibu pun juga membutuhkan legacy, ya, untuk penguat di daerah sebagai konsiliator, sebagai eksekusi dari Permen yang tadi disampaikan oleh Ibu. Betul, begitu. Seperti itu. Jadi mohon ini kerja bersama kita, ya. Kami juga nanti dengan kantor wilayah juga menguatkan juga program ini, begitu ya. Pak Anton dengan dinas tenaga kerjaannya, Bapak dan Ibu juga dengan tenaga kerjaan setempat, begitu ya, bisa memasukkan isu ini di dalam suatu program kepala dinas tenaga kerjaan, ya, dengan berbagai program. Kami terakhir pernah di Kemenkumham dengan Bappenas, banyak berbagai cara dengan Bappenas pada saat penyusunan Musren Bangda, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Kami masukkan isu Perda di sana, Perda Baku. Sama halnya seperti ini. Mungkin ada program atau dalam penyusunan perencanaan di desa, RKPD gitu ya, memasukkan isu des, tidak menjadi telat untuk menyongsong 2025, ya, sampai menyongsong 2045 Indonesia emas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.